1 2 3 ya, 4 5 6 7 8 9 10. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya. Pada pagi hari ini saya akan berbagi cerita buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya ya. Nah, ini merupakan kelinci saya yang baru saya beli kurang lebih 2 minggu yang lalu dalam kondisi hamil. Menurut cerita pemilik sebelumnya, ini hamil pertama, dikawinkan dengan New Zealand warna agouti. Jadi ini jenisnya New Zealand White, dikawinkan dengan New Zealand warna agouti, dan pagi ini melahirkan 10 bayi kelinci ya. Ini kita lihat ya, ini anak perdana 10 ekor. Jadi 1 2 3 ya, 4 5 6 7 8 9 10. Ini ada 10 ekor. Nah, yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini adalah bagaimana cara penanganannya ya. Karena puting kelinci itu hanya 8 ya. Ini sekilas saya lihat 8, saya belum pernah ngitung secara langsung, tapi saya lihat sekilas itu ada 8. Jadi kalau 10 ini maka harus ada penanganan khusus ya. Nah, yang pertama ini yang bisa teman-teman lakukan kalau mengalami hal semacam ini ya, pertama kita harus lakukan pengamatan ya terhadap bayi-bayi ini. Apakah kesemuanya itu nanti disusui secara merata atau tidak ya. Jadi itu kita lakukan pengamatan, disusui secara merata atau tidak. Nah, ketika tidak, nanti ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, opsi yang pertama itu bisa kita titipkan ke indukan lain jika ada indukan yang melahirkan dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. Contoh ya, ini kan baru pagi ini melahirkan. Kemudian ada satu lagi kelinci saya yang akan melahirkan. Nah, ini meskipun jenisnya berbeda nggak masalah ya. Nah, ini dat ya, ini HPL-nya perkiraan ini tanggal 18 ya, karena ini saya kawinkan tanggal 18 Maret, jadi HPL-nya 18 April. Nah, jadi kita bisa titipkan nanti. Nah, yang dititipkan itu ada 2 opsi ya, seperti yang saya lakukan di kelinci saya yang ini ya. Jadi ini juga anak perdana kemarin cukup banyak, yaitu 7 ekor, tetapi yang saya susukan kepada induknya hanya 5 ekor. Jadi ini ya, jadi hanya 5, meskipun kemarin anaknya 7 ekor. Nah, anak yang paling dominan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat itu saya titipkan ke kelinci yang ini ya. Jadi ini karena dia lahir lebih dulu ya. Ini kenapa saya pilih yang paling dominan, karena kelinci ini melahirkan lebih dulu daripada yang rek tadi ya. Jadi urutannya ini, baru kemudian yang rek yang 7 ekor tadi, baru kemudian yang sebelah barat set itu ya, itu juga melahirkan 5 ekor. Nah, ini yang paling dominan saya titipkan di sini ya, supaya istilahnya berbagi ya, karena nanti kalau dominan itu dibiarkan terus ya, maka nanti dia akan mengalahkan teman-temannya. Jadi tidak memberikan jatah buat teman-temannya, jadi jatah teman-temannya itu diambil, jatah saudara-saudaranya. Nah, ini saya titipkan di sini ya. Di samping karena itu adalah anak perdana ya, karena ini sudah terbukti ekspor ya, sudah beberapa kali produk, dan saya lihat memang kualitas susunya bagus, jadi tidak apa-apa saya tambahi 1. Jadi ini awalnya 5 ekor, saya tambahkan menjadi 6 ekor, dan ini kita lihat pertumbuhannya serentak ya. Ini bagus seperti ini. Jadi kalau ada yang besar kemudian ada yang kecil itu tidak bagus ya. Jadi yang bagus itu serentak seperti ini, hampir sama semua ya. Ini yang dominan saya titipkan sini. Kemudian yang tidak dominan ada juga yang kecil kemarin dari sini ya. Jadi 7, 1 dominan saya ambilkan tak taruh di sana, kemudian 1 yang tidak kebagian air susu saya titipkan di sini
Nah, karena ini apa ya, lahirannya lebih lambat, nah, maka saya titipkan di sini. Ini juga awalnya 5, saya tambahkan 1 menjadi 6 ekor. Nah, jadi pemilihan bayi mana yang harus dipindah ke indukan yang lain itu ada 2 pertimbangan tadi. Ya, yang pertama bisa yang paling dominan, yang kedua adalah bisa yang tidak kebagian, ya. Nah, ini kita lihat ini juga pertumbuhannya menjadi serentak ini. Nah, jadi tidak terlalu banyak perbedaannya, ya. Ini juga sudah berpengalaman, ini sudah expert, ini sudah beberapa kali produk, ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau air susunya nanti ini tidak seimbang, maka kita bisa menitipkan bayinya ke indukan yang lagi menyusui, jadi ke indukan lain yang sedang menyusui. Nah, pilihannya tadi bisa yang diambil itu yang paling dominan atau yang tidak kebagian, ya. Jadi itu tips yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau andai kata tidak ada indukan lain yang sedang menyusui, artinya dia sedang menyusui sendirian, tidak ada indukan yang sedang menyusui lagi, atau mungkin jaraknya terlalu jauh seperti ini kan sudah besar-besar, ini tidak mungkin kita titipi, ya. Ini sudah besar-besar. Nah, ini sudah besar-besar, jadi tidak mungkin kita titipi. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah menyusukan secara manual, ya. Jadi setelah kita amati di pagi hari, ya, nanti kan sudah kelihatan mana yang disusui, mana yang tidak, mana yang kenyang, mana yang tidak. Nanti yang tidak kenyang itu, ya, atau yang belum kenyang itu kita susukan secara manual kalau tidak ada indukan lain yang bisa dititipi, ya. Jadi kita susukan secara manual. Ya, caranya sudah ada di video saya sebelumnya, ya, tentang cara menyusukan bayi kelinci. Nah, jadi besok pagi akan saya lakukan pengamatan sampai beberapa hari ke depan, nanti kita lihat perkembangannya. Jadi kalau kondisi masih kecil seperti ini, ya, dititipkan ke indukan lain itu tidak masalah. Tetapi kalau sudah dalam kondisi yang cukup besar, misalnya seusia ini, nah, itu kadang indukannya itu sudah mengetahui mana anaknya, mana yang tidak, sehingga kadang dia dititipkan itu diusir. Jadi saya pernah melakukan seperti itu, saya titipkan itu diusir oleh indukan yang akan kita titipi karena sudah mengenali mana yang anaknya, mana yang bukan. Kalau yang masih kecil seperti itu nggak masalah, ya. Usia di bawah 1 minggu itu nggak masalah kita titipkan ke indukan yang lain. Nah, tapi jika semuanya disusui secara merata, ya, artinya dapat porsi yang sama, pertumbuhannya juga merata, jadi tidak perlu kita titipkan atau kita susukan secara manual. Itu hanya untuk kasus-kasus khusus, yaitu terjadi perbedaan pertumbuhan bayi kelinci karena porsi susu yang tidak seimbang. Itu nanti kita bisa lakukan 2 langkah atau 2 opsi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe buat teman-teman yang belum. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.